Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus masuk ke dalam perahu Simon. Ada beberapa perahu di situ, tapi Yesus memilih untuk masuk ke dalam perahu Simon. Yesus melihat Simon sedang membereskan jalannya, tetapi tidak ada ikan. Di mana ikan? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga tahu bahwa Simon telah bekerja keras, tetapi dia tidak menangkap apa-apa. Yesus juga tahu kalau Anda dan saya telah berjuang dan berjuang, jatuh bangun telah kita lalui, tapi kadang kita juga tidak memperoleh apa-apa. Tapi apakah kita punya iman seperti Simon? Ketika Yesus mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu." Pada awalnya Simon mengalami keraguan-raguan. "Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja, tapi kami tidak menangkap apa-apa." Kita juga kadang mengikuti Yesus. Kita bekerja dan bekerja, tapi kadang kita merasa bahwa pekerjaan kita itu sia-sia. Kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi kita belajar dari sikap hidup Simon hari ini. "Karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Satu keyakinan bahwa pasti akan ada mujizat, asalkan kita mematuhi apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu, dalam keraguan-raguan kita tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, agar mujizat boleh kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan. Jangan sampai kita hanya berhenti pada kegagalan,
tapi kita berjuang untuk mencari makna di balik setiap kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu melihat bahwa Allah sungguh baik dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kemudian dalam bacaan tadi dikatakan, Petrus tadi mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja." Kita juga kadang mengatakan hal demikian. Tapi percaya, lakukan apa yang Dia perintahkan kepadamu, maka mujizat pasti akan terjadi. Kemudian dikatakan tadi, mereka menangkap banyak ikan. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sebelumnya Simon mengatakan, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku orang berdosa." Kita bukan orang yang sempurna. Kadang kita juga mengalami keraguan-raguan. Kita katakan, "Tuhan, ampuni dosa saya, karena saya juga mengalami keraguan-raguan dalam mengikuti Engkau." Tapi tetap, karena Engkau menyuruhnya, Tuhan, aku akan melakukan itu. Dan berbahagialah kita. Seperti apa yang Yesus kata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dari pengalaman-pengalaman kita dalam mengikuti Dia, pengalaman jatuh bangun kita, disitulah Allah melihat iman kita. Disitulah iman kita bertumbuh. Mari kita juga membawa semakin banyak jiwa dari pengalaman-pengalaman konkret yang masing-masing kita rasakan bahwa Allah terlibat dalam penderitaan maupun kegembiraan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kadang kami mengalami keraguan-raguan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkatilah semua mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Berikanlah mereka semangat untuk terus berjuang, membawa semakin banyak jiwa, memenangkan jiwa-jiwa dan membenamkan itu ke dalam belas kasih dan kerahiman-Mu. Berkatilah pemerintah kami, agar mereka juga bekerja, tidak hanya untuk kepentingan mereka, tapi juga untuk kepentingan masyarakat di sekitar mereka. Berkati kami semua dengan rahmat-Mu Tuhan, agar kami tetap setia menjalankan perintah-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.